Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Nabila, NIM 2051215. Perkenalkan, nama saya Hanifah, NIM 205120036. Kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Tujuan kami untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Kami akan menjelaskan tentang multi-level marketing. Apa itu multi-level marketing? MLM adalah salah satu sistem pemasaran yang memanfaatkan pelanggan sebagai suatu jaringan distribusi sehingga berjenjang dan banyak. MLM juga memberikan bonus kepada pelanggan atau konsumennya untuk terlibat sebagai penjual dan meraih keuntungannya pada garis kemitraannya tersebut. Member yang terlibat dalam MLM disebut dengan mitra niaga atau distributor. Selanjutnya, distributor atau mitra niaga akan mengajak pelanggan atau pihak lain untuk bergabung menjadi member, sehingga jaringan pasar atau pelanggannya semakin besar dan luas. Keberhasilan mitra niaga dalam menambah anggota akan meningkatkan omset bagi perusahaan, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan keuntungan kepada mitra niaga dalam bentuk insentif berupa bonus. Ada beberapa perbedaan antara multi-level marketing dengan bisnis biasa atau bisnis konvensional. Yang pertama yaitu armada penjualan. Pada sistem multi-level marketing, tenaga pemasarnya yaitu distributor. Jadi, para distributor akan menjadi bos dan mempekerjakan dirinya sendiri. Sedangkan dalam bisnis konvensional, barangnya harus melewati produsen, distributor, pedagang eceran, dan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu pembagian keuntungan. Dalam sistem multi-level marketing, distributor akan mendapatkan keuntungan atau imbalan atas apa yang mereka kerjakan. Sedangkan dalam bisnis konvensional, yang mendapatkan keuntungan hanyalah pemilik, direktur, dan distributor. Para tenaga pengecer akan turut mendapatkan keuntungan, namun dengan margin yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu menjual produk. Dalam sistem MLM, penjualan dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Sedangkan dalam bisnis konvensional, para pihak konsumen akan mendapatkan barang-barang yang diinginkan dengan berbelanja di toko-toko tertentu. Jenis-jenis multi-level marketing itu ada 3. Yang pertama, sistem binary plan yang lebih mengutamakan perkembangan jaringan pada 2 leg saja. Yang kedua, sistem matrix yang akan mengembangkan jaringan dengan konsep 3 kontelin saja, begitu pula hingga ke bawahnya. Yang ketiga, itu adalah sistem breakaway yang akan mengembangkan jaringannya dengan mengutamakan kelebarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem MLM. Berikut ini adalah sistem kerja MLM berdasarkan pendapat Setiawan 2017. Pada mulanya, Anda akan disponsori oleh seorang member atau distributor perusahaan MLM. Pihak sponsor Anda adalah distributor yang sudah lebih dulu bergabung dengan perusahaan MLM. Yang kedua, menandatangani perjanjian atau kontrak. Seseorang member yang sudah membayar uang pangkal diwajibkan untuk mendatangi kontrak yang sifatnya mengikat pihak perusahaan dan member. Seorang member harus mematuhi sebagian peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Sedangkan pihak perusahaan harus menyediakan produk, memberikan komisi pelayanan dan pedoman agar membernya mampu menjalankan bisnis secara lancar. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas penjualan produk. Selanjutnya, para member harus melakukan aktivitas penjualan produk perusahaan pada calon konsumen lainnya. Yang keempat, mengembangkan jaringan. Selain bertugas dalam menjual produk, perusahaan secara langsung dapat calon konsumen. Para member juga harus mengembangkan jaringan penjualan seluas mungkin. Keunggulan multi-level marketing yang pertama, bisa mendatangkan passive income yang ternyata cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji tetap tiap bulannya. Yang kedua,
Multi level marketing melatih setiap membernya untuk mengasah keahlian komunikasi dengan downline sehingga membentuk jiwa personal selling yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah memperluas relasi bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari MLM. Setiap member MLM bukanlah seorang pengusaha, namun hanya seorang pengikut yang ada pada suatu sistem hierarki yang rumit, di mana mereka hanya memiliki kendali yang cenderung sedikit. Jadi mereka akan dikendalikan oleh suatu sistem yang sedang berlaku saat itu. MLM akan memiliki efek negatif pada sektor real. Jika sudah banyak orang yang tergiur dengan MLM, maka seluruh kegiatan pada sektor real akan terganggu karena perputaran uang yang ada pada MLM hanya berada pada ruang lingkup perusahaan tersebut dan sudah pasti akan mengurangi produktivitas masyarakat untuk bekerja keras. MLM akan membuat banyak orang tidak ingin berusaha dalam memutar modal dalam kegiatan bisnis di sektor real. Padahal modal yang dibutuhkan dalam sektor real cukup besar. Uang per member yang berputar pada bisnis MLM tidak akan dijamin oleh pemerintah dalam hal keamanan, sehingga uang milik member ada kemungkinan tidak dapat dikembalikan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.